Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset operasi oleh saya sendiri, yaitu Anisyatur Rahmah dengan NIM 2019-111-173. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat pengertian dari riset operasi itu sendiri. Riset operasi itu mencakup dari dua kata, yaitu riset yang harus menggunakan metode ilmiah dan operasi yang berhubungan dengan proses atau berlangsungnya dengan kegiatan. Riset operasi ini adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengolahan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Selanjutnya di sini juga terdapat tujuan dari riset operasi. Tujuan dari riset operasi ini merupakan penerapan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan, memikirkan serta memecahkan atau menganalisis permasalahan. Lalu juga dapat mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat serta target yang sesuai secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni hasil yang memuaskan. Hasil yang memuaskan itu sendiri merupakan hasil yang optimal, yang berarti dampak positifnya itu maksimum dan dampak negatifnya itu merupakan minimum. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa manfaat dari riset operasi. Yang pertama yaitu dapat menjadi alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber yang tersedia. Yang kedua, riset operasi juga dapat berusaha menetapkan arah tindakan yang terbaik atau optimum dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas. Selanjutnya yang ketiga, dapat memberikan perkembangan dari beberapa sektor seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Selanjutnya yang keempat, dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan, kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan juga manajemen. Nah, di sini juga terdapat model dari riset operasi. Yang pertama ada Iconic Physical Model. Di sini Iconic Model itu merupakan suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Selanjutnya yang kedua ada Analog Model, di mana model analog ini lebih abstrak dibanding dari model Iconic karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Lalu yang terakhir ada matematik simbolik model. Nah, model matematik sifatnya ini paling abstrak. Mengapa? Karena model ini tuh menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen atau hubungan antar mereka dari nyata kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh pengaplikasian riset operasi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kalau misalnya pada keuangan, di mana di sini contohnya ada analisis cash flow, investasi, aturan pembelian bahan dengan harga bervariasi, penentuan kuantitas dan waktu pembelian. Selanjutnya ada strategi eksplorasi dan eksploitasi bahan mentah, kebijakan pergantian barang. Lalu ada distribusi. Dalam distribusi ini yaitu lokasi dan ukuran gedung, pusat distribusi, mikrodistribusi, kebijakan distribusi, logistik, dan juga sistem distribusinya. Selanjutnya contoh pengaplikasian riset operasi dalam perencanaan yaitu pada jumlah, ukuran, lokasi, dan lain-lain beserta juga dengan interaksi yang ada di dalamnya. Selanjutnya jika pada bidang industri itu yang pertama ada perencanaan industri, stabilisasi produksi karyawan, training, dan lain-lain. Lalu ada manajemen konstruksi, di mana di sini ada kebijakan maintenance. Lalu ada jumlah karyawan maintenance, pengaturan proyek, dan juga alokasi sumber karya. Nah, di sini juga ada selanjutnya ada contoh pengaplikasian riset operasi pada bidang marketing. Di sini juga dapat dilihat dalam pemilihan produk, timing, perlakuan terhadap kompetitor, penentuan jumlah salesman, dan juga yang terakhir strategi periklanan. Selanjutnya jika dalam bidang personel itu yang pertama ada pemilihan personel, gabungan antara umum dan juga keterampilan, kebijakan penerimaan karyawan, dan juga pembagian karyawan. Lalu ada juga penerapan riset operasi dalam bidang elektro. Yang pertama itu dapat digunakan untuk menentukan MCB yang akan digunakan oleh suatu rumah. Yang kedua dapat digunakan untuk menentukan cara pembangkitan paling efektif dan juga paling efisien sehingga dapat menguntungkan. Lalu yang ketiga dapat digunakan